kita mulai materi pagi ini ya. Kita akan mereview rumus-rumus tentang mulai dari gerak, gaya dan usaha. Ya, kita lihat bareng-bareng dari pertama gerak. Bukan dari situ. Ya, gerak kita bagi menjadi GLB dan GLBB. Yuk, rumusnya apa untuk GLB? Ingat untuk GLB, V itu tetap. Sehingga kalau V-nya tetap, dari awal sampai akhir dia bergerak itu sama. Sehingga dia tidak menyentuh A-nya. A-nya itu tidak ada. Maka kalau digambarkan grafik, V terhadap T, maka gambar grafiknya dari awal dari 0 sampai T-nya sekian, itu T-nya sama. Oke, sehingga nilai A-nya itu adalah 0. Ya, jadi kalau 0, A-nya 0 itu di sini. Ya, A-nya 0. Oke, nah berikutnya S terhadap T gambarnya gimana? S terhadap T, ya kita ingatin lagi, S terhadap T, kalau dia geraknya maju, ini naik, kalau dia sedang diam, berarti S-nya nggak berubah, ya. Jadi kamu lihat ini kalau dia lagi maju, ini kalau sedang diam. Kalau diam berarti S-nya tidak berubah. Jadi beberapa waktu dia diam di tempat. Nah ini kalau gambar dia mundur. Ini dia mundur. Ya, maju mundur. Oke. Nah kalau GLBB di sini kalian tahu yang namanya GLBB, V-nya tidak sama, berubah. Maka dia memiliki nilai A. A-nya V akhir min V awal per T. Lihat di sini, T-nya pindah jadi A kali T, min-nya pindah jadi V0 tambah. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Ini rumus yang sama. Ini rumus yang sama, hanya berubah bentuk saja, tidak luas. Ya. Ya. Yuk kita lihat kemarin. Ya, di sini dia bilang V-nya beda, makanya ini kalau dikurangi ya ada ya. Kalau VT-nya lebih besar daripada V awal, maka kamu punya gambarnya seperti ini. VT-nya ini dalam waktu sekian T, VT-nya lebih besar daripada V awalnya. Ini V awalnya, V awal, ini VT-nya lebih besar. Maka kalau VT-nya yang lebih besar dari V awal, di sini A-nya positif. Tapi kalau VT-nya yang lebih rendah dari awalnya, V awal, dia VT-nya berkurang, maka A di sini negatif. Oke. Nah, jadi kalau kalian alurkan ke dalam grafik A terhadap T, ini grafik A terhadap T, maka untuk di sini karena A-nya positif, ya, A-nya positif, nilainya di sini di atas sumbu, ya A-nya positif. Nah, beda sama ini, kalau ini A-nya negatif, berarti dia ada di bawah sumbu. Dia ada di bawah sumbu, A-nya negatif. Nilai A itu tetap. Ya, jadi hati-hati untuk grafik V terhadap T, luas di bawah sini itu adalah jaraknya. Luas di bawah sini adalah jaraknya. Ya, di V terhadap T, luas di sini itu adalah jarak. Oke, ya, jadi mencari jarak bisa pakai luas daerah di bawah garis. Kalau grafiknya V terhadap T. Nah, kemiringan garisnya A-nya. Jadi satu garis, satu kemiringan. Maka nilai A-nya satu nilai. Satu garis, satu kemiringan. Maka nilai A-nya satu nilai. Nah, nanti kalau grafik S terhadap T-nya, S terhadap ya, karena ini geraknya. Nah, grafik S terhadap T-nya seperti ini. Kalau diperlambat, maka grafiknya seperti ini, S terhadap T. Oke, ya, kalau memperhatikan baik-baik grafiknya, perbedaan GLB sama GLBB. Nanti rumus S di sini, rumus S di sini, S sama dengan V0 kali T setengah A T kuadrat.
T pangkat 2, maka bentuk grafiknya parabola. Parabola, karena T pangkat 2. Kalau di sini grafiknya itu rumusnya V sama dengan V S per T ya. Jadi ketika kalian mencari S, rumusnya itu adalah V kali T. T-nya pangkat 1, makanya gambar garisnya di sini. Nah, garis miring biasa. Ini kalau dia maju, ini kalau dia mundur. Kalau dia diambil tempat, maka S-nya datar. Kalau dia sama. Ya, karena T-nya pangkat 1, maka garisnya garis lurus. Kalau ini T-nya pangkat 2, bentuknya parabola. Oke, tolong diingat-ingat baik. Lalu rumus yang ketiga di GLBB itu adalah VT kuadrat V0 kuadrat 2AS. Nah, hati-hati ya, kapan saya pakai rumus ini? Saya pakai rumus ini kalau nggak ada time, nggak ada waktu, ya, T-nya nggak ada pakai ini. Yang lain rumusnya pakai T. Ya, semua ada T. Oke. Nah, tolong perhatikan ya, kapan di sini T-nya pangkat 2 ya, di sini pangkat 1, kapan ini nggak pakai S. Jadi, rumus ini wajib hafal karena pakai terus ya. Silakan kalau mau dicatat ya, mau difoto sama kamu. Berikutnya saya akan masuk ke dalam soal. Hati-hati untuk rumus A di sini ya. Semua rumus A itu plus minus ya. Ya, ini ada A plus minus, ini ada A plus minus. Jadi nilai plus kalau dia cepat, ini kalau dia itu cepat dia plus, V-nya naik. Nah, kan dia pandemi kalau dia diperlambat, V-nya lebih kecil. Ya, ini boleh diperlambat minus. Ya, ini yang rumus-rumus gerak. Nah, kita lihat contoh soal seperti ini. Sebuah benda didorong dengan gaya F 10 Newton. Ya, mula-mula benda itu sedang diam. Berarti V awal berapa? Kalau diasaskan ya, V awal sama dengan 0. Itu didorong dengan gaya 10 Newton. Maka benda ini jadi bergerak sampai dia di sini. VT. Nah, dalam waktu T-nya 10 second. Masa di sini 5 kilo. Nah, ingat kita kan belajar ada gerak, ada gaya ya. Kalau ada gaya, ada masa, kita bisa mengukur ya. Ya, dari dia menjadi bergerak, berarti di sini ada percepatan enggak? Ada percepatan ya, bisa nyari jarak juga. Makanya rumus gerak penting ya. Jadi satu sama gaya, karena di sini kita nanti bisa cari F sama dengan M kali A. Ini gayanya ya. Sekalian ngomong gaya ya, diingetin gaya satuannya apa ya? Newton sama dengan kilogram, ini meter per second kuadrat. Jadi Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat, ini sama. Nah, bentuk lainnya CGS-nya ini gram jadi kilogram miligram, cm second kuadrat. Jangan lupa ya satuan-satuannya. Jadi dina itu sama dengan ini perangkat. Jadi kalau itu dari Newton ke dina berapa ya? Lihat dari kilogram ke gram berapa? 1000 meter per senti 100. Jadi kesimpulannya dari Newton ke dina berapa? 1000 kali 100. Jadi 100.000 dina. Ya, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dina. Oke, ya itu satuannya. Yuk, kita mulai. Tadi kita punya F-nya 10, masanya 5, berapa A-nya? Yuk, ini pindah luas. 10 dibagi 5, berapa? 2 meter per second kuadrat. Setuju ya? Dari sini ke sini ya, itu 2 meter per second kuadrat. Punya waktu
bisa cari VT-nya enggak? VT di sini. Serian. Ya, pakai rumus ini. VT, V0, AT. Ya, lihat rumusnya. VT ketika dia sampai di sini. VT, V0-nya mulai radian, A-nya 2, T-nya 10. Jadi VT-nya berapa di sini? 20. Ya, sampai sini VT-nya 20. Oke. Nah, bisa tolong tarik S dari sini ke sini? Tarik S-nya pakai apa? S V0 kali T tambah setengah A T kuadrat. Yuk, V0-nya awalnya ya 0 kali berapapun itu setengah kali 2 kali T-nya 10 kuadrat. Yuk, coret 0 ya. Jadi S-nya 100 meter. Jelas? Sudah berapa rumusnya kalau yang pakai satu soal? Ya, jadi siap untuk PTS penyampaiannya kan 1. Betul nggak percepatannya sekian? Pernyataan 2, berapa P di posisi ini? Pernyataan 3, berapa jarak di sini? Ya, jadi satu nomor itu kalian harus bisa menggabungkan rumus-rumus yang ada. Kapan makainya harus sering latihan ya, jadi tahu nomor. Berikutnya kalau sekarang soalnya saya lanjutin dari sini ke sini ada gaya nih. Sekarang kalau gayanya saya berhentikan di sini, ya gayanya saya berhentiin di sini. Gayanya saya berhentiin, berarti kalau sekarang sudah nggak ada gaya, berarti gayanya sudah tidak ada, gayanya sudah nggak ada. Nah, jadi jadi melambat. Nah, berarti V dari sini sekarang jadi V apa? Dia tidak V awal buat yang kasus kedua dari sini ke sini. Ya, untuk kasus kedua, berarti yang tadinya itu kasus pertama, ya kasus pertama dari diam menjadi bergerak karena gaya. Sekarang gayanya diulangi, berarti dia menjadi diperlambat sampai akhirnya berhenti. Kalau berhenti berarti V-nya berapa? V-nya jadi 0 kan? Nah, jadi awalnya ini, sekarang kita berhenti. Nah, di sini berarti kasusnya apa? Dipercepat, diperlambat. Saya pakai biru ya, kasus di sini. Nah, dia berhenti. Jadi dari sini ke sini dia diperlambat dalam waktu T-nya 10 second, jadi bisa dikali aja. VT min V awal per VT. 0 untuk kasus kedua ya, min 20 dalam waktu 10. Jadi dia diperlambat min 2 meter per second. Nah, punya perlambatan, di sini punya perlambatan. Nah, berikutnya kita bisa cari S dari sini sampai sini. Sama kalau pakai rumus V0. Yang kedua, setengah A-nya A-nya 2 kan di sini. Ya, perlambatan kali T kuadrat. Jadi S yang kedua, V0-nya sekarang pakai kasusnya yang belum soalnya. T-nya 10 setengah kali perlambatan 10 kuadrat. Ini coret, ini 100. Jadi 100 meter. Jadi kalau ditanya dari awal dia bergerak sampai terakhir dia berhenti, berapa jaraknya? 100. Ini jarak yang pertama. Jarak yang kedua 100. Jadi totalnya dari awal sampai akhir 200. Yuk. Dan silakan kalian perhatikan ya, di sini ada gayanya, ada GLBB karena V-nya berubah, dipercepat ada, ini contoh dipercepat ya, A-nya positif, ini contohnya diperlambat, A-nya ada. Ya, jadi kalau di soal ada dia mulai dia, tidak mau berhenti berarti akhirnya yang mau. Oke, sudah saya gabung ya soalnya di sini GLBB. Silakan kalau kalian mau catat untuk tolong diletakkan di catatan ya, jadi bisa dibaca lagi.
Ya, berikutnya kalau saya kasih grafik, ya tadi saya sudah kasih grafik secara terpecah-pecah. Sekarang kalau grafiknya saya gabung. Kalau grafiknya digabung, maka yuk kita lihat kalau kamu dikasih gambar seperti ini. Ini gambar favorit saya, karena di dalam gambar ini semua kasus sudah ada ya. Ini V terhadap T, tadi saya sudah bilang. Berarti V terhadap T itu paling enak, bisa semua dicari A atau S dapat. Ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, untuk kasus dari A ke B, apa yang terjadi dari A ke B? Ini gambarnya dari rumusnya. Ini garisnya lurus. Saya tanya, ini GLB atau GLBB? Yuk, silakan dijawab. GLB atau GLBB dari A ke B saja. GLBB. Hah? Apa? Dari A ke B? GLBB. Cepat lambat. Cepat. Cepat. Oke. Dari B ke C. GLB. tetap V-nya B dan C sama-sama berarti GL B. dari B ke C GL B. GLB A-nya sama dengan 0 dari C ke D. LBB terlambat. Oke, kita lihat bareng-bareng ya, semua menjawab ya. Dari A ke B, kamu sudah bilang A ke B itu GL BB dipercepat, jadi bisa tolong carikan A ke B berapa kecepatannya. Tadi rumusnya apa? A bareng-bareng yuk. A PT min V0 per T. Apa yang jadi T-nya? Ya, dari A ke B, berarti yang jadi akhirnya siapa? BB, betul? Yang jadi awalnya siapa? A. Dalam waktu dari A ke B. A, B. Jelas. Yuk, masukin angkanya. B di sini berapa? Ayo, BB-nya berapa? Ya, grafik B. VB 10 min VA-nya 0 dalam waktu, ini grafik V ya, dalam waktu berapa? Berarti 2 meter per second kuadrat. Setuju? Ya, ini A-nya. Berikutnya, kalau saya tanya S-nya, S dari A ke B, pakai rumus. Kalau rumus GLBB, rumusnya apa? V0 kali T AT kuadrat. Oke, bentar. V0-nya siapa di sini? Dia dari A kan ke B. Jadi V0-nya berapa? 0. TAB-nya 5 setengah kali AB. Berapa A-nya? 2. T-nya 5 kuadrat. Jadi dari sini berapa? 25 kan? Setuju nggak? V0-nya 0, ini 5 kuadrat. Nah, lanjut di sini kita bisa lihat ya. Berikutnya lagi, kalau saya mau pakai rumus luas, apakah hasilnya akan sama? Mencari SAB dengan luas. Dia berbentuk apa ini? Ya, berbentuk apa? AB. SAB berbentuk apa? Di bawah tulisannya. Halo, berbentuk apa? Hai, jawab dong. Segitiga, situ-situ ya. Berarti boleh pakai rumus luas segitiga. A-nya berapa di sini? Ini yang jadi A-nya 5. Tingginya berapa? Tingginya 10. Jadi berapa semuanya? 25. Sama enggak? Oke, sama ya. Nah, sekarang kalau saya mau nyari BC
BC udah tahu nih, A-nya diperlambat. Sorry, A-nya 0. Kenapa 0? Karena VB 10, VC 10. Kalau dikurangi 10 kurang 10, jadi A-nya 0 ya. Nah, terus berikutnya. Kita sudah tahu A-nya 0. A-nya 0 dari B ke C. Karena dia DLB, maka mencari S-nya pakai rumus apa? DLB P kali T. Karena T itu tetap kan, P-nya semua berapa? Segini. P-nya 10. Lihat di grafik. Kali di sini T-nya 5. Jadi 50 meter. Kalau saya mau pakai luas, boleh. Bentuk dia apa ini? Bentuk dia per segi panjang. Berarti rumusnya apa? P kali L. Ya. P kali L, di sini P-nya 5, L-nya 10. Itu enggak? Lebar mau beli 9. 5 kali 10. Sama ya, mau pakai rumus, mau pakai luas sama. Oke, jelas. Sudah saya tunjukkan ini dengan rumus, ini dengan rumus, ini dengan luas. Luasnya tergantung bangunannya ya. Ini segitiga, kalau ini persegi. Kalau saya mau gabung semua, A, B, C, D, dari A ke B ke C ke D, mau luas seluruhnya, berarti berapa ya? Ya, ini bangunannya berbentuk apa? A, B, C, D. Nggak masuk ya. Bangunannya berbentuk, ayo. Se- Yuk, tolong dijawab. Kalau saya mau gabung langsung dari A ke B ke C ke D, A ke B ke C ke D, bangunannya Rumus trapesium bukan? halo, Pakai rumus trapesium. apa? Pakai rumus trapesium. Trapesium. Luasnya luas trapesium. Oke. Jadi saya bisa langsung cari pakai rumus luas trapesium. A tambah B kali T per 2. Ya, di sini ini sisi A-nya udah belajar, ini segini B-nya, tuh. Lalu T-nya yang mana? Ini yang jadi T-nya. Oke, bareng-bareng yuk. A-nya diambil, ini A-nya berapa segini? Yuk, jawab. A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 5 ya. B-nya dari sini sampai sini, ini B. 15 kali T-nya ini T-nya ya, T 10 per 2. Jadi kesimpulannya berapa ini? 20 kali 5 100. Oke, ya. Ini untuk tentang grafiknya. Ya, jadi kalian sudah belajar bersama-sama mencari A bisa. Ya, mencari A, mencari S juga bisa. Ya, rumus yang luas. Mau semua sekaligus juga bisa. Ya, atau S-nya mau gak mau bulangin. Ini 25, ini 50, udah 75, bikin lagi yang sebelah sini. Oke? Ya, ini dipercepat ya, tunjukin ya kenapa dia dipercepat. Ini diperlambat. C ke D, berarti VD kurangi VC. Oke, VD-nya di sini berapa? Lihat ke sini. 0 kan? 0 kurangi VC-nya berapa di sini? Lihat ke sini, 10. Dalam waktu T-nya 5. Jadi A dari C ke D itu min 10 per 5, itu min 5. Betul, dia diperlambat. Oke, setuju ya? Grafik ngerti? Nah, kalau dari grafik ini tadi kita udah hitung, lalu saya tanya, tolong buatkan A terhadap T-nya. A terhadap T. Ya, untuk kasus AB, kasus AB ya, A-nya berapa tadi kan hitung? Nah, jadi dari A sampai B, nilai A-nya itu adalah 2. Ya, nilai A-nya 2. Nah, dalam waktu berapa ini? 5 second. Jelas, ini grafik A-nya terhadap T. Lalu untuk yang B ke C, A-nya berapa di sini? 0. Jadi dari B ke C, ya, dari B ke C
itu 0. B ke C, A-nya itu adalah 0. Nah, kamu lihat di sini dalam waktu 10 second. Ya, dari B sampai C ini A-nya 0, gambarnya di sini A 0. Kemudian nanti dari C ke D, barusan bilang itu min 2 di bawah sini ya. Dalam waktu dari 10 ke 15, dia bilang A-nya min 2 ini dari C sampai D. Min 2. Oke. Jelas ya. Jadi ini A, B, V-nya kan dia naik kecepatannya dipercepat. Ini grafik A terhadap V-nya. A-nya itu 2. Yang ini A-nya 0. Ini A-nya 0. Ini A-nya diperlambat. Masukin di sini. Diperlambat. Oke, itu grafik A terhadap V. Ya. Silakan boleh dicatat dulu atau mau foto. Saya hapus ya. Nah, berikutnya gerak kayak satu lagi gerak vertikal ya. Vertikal juga hati-hati pemahamannya. Ketika benda dilempar ke atas sama ketika benda jatuh ke bawah. Tolong dijelaskan baik-baik. Ya, ini V awal, ini VT. Akhirnya itu yang di atas, akhirnya yang 0. Kalau dia jatuh, berarti awalnya yang di atas. Jadi awalnya yang 0. Jadi tolong lihat baik-baik, kecepatan di titik paling tinggi itu selalu 0. Kecepatan di titik paling tinggi itu 0. Ya, jadi kalau ini gerak vertikal atas, kalau ini jatuh bebas. Kalau jatuh bebas berarti nggak ada kecepatan awal 0. Ya. Lihat nilai A-nya di sini berapa? A diganti E karena melawan gravitasi ini dia minus. Kalau di sini A searah gravitasi maka dia plus. Maka rumus yang tadi kita punya VT V0 ya, lalu A-nya diganti D, semua A diganti E. Lalu perhatikan kalau dia ke atas dia pakai yang minus, kalau dia ke bawah pakai yang plus. Lalu untuk rumus S-nya karena ini vertikal maka diganti jadi H. Ya, bukan S tapi jadi H. V0 kali T sama ya rumus LPB tadi, setengah A-nya diganti D, P kuadrat. Ini bisa plus dan minus tergantung kasusnya. Kalau ke atas dia minus, kalau dia ke bawah dia plus. Lalu yang terakhir VT kuadrat, V0 kuadrat 2AS, yang A-nya diganti D, S-nya diganti H. Oke, ya, ingat ini jadi A, A itu sebagai S yang tadi. Lalu semua A diganti D, bisa plus kalau dia ke bawah, bisa min kalau dia ke atas. Oke, jadi rumus DLBB dipakai lagi semua di gerak vertikal. Jadi kalau saya punya bola, saya lempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Ini awalnya dilempar ke atas dari awalnya sampai di titik puncak. Kalau sampai di titik puncak pasti VT-nya 0. Kalau bilang sampai di puncak. Tapi bisa nggak? Tapi bisa nggak kalau VT-nya bukan di puncak? VT-nya di sini. Boleh nggak? Boleh. Kalau dia tidak di puncak, berarti VT-nya tidak 0. Oke? Kalau dia tidak di puncak, VT-nya tidak 0. Yang 0 kalau dia ada di puncak. Kalau dia ada di puncak baru VT-nya 0. Kalau tidak di puncak, VT-nya tidak 0. Jelas ya? Hati-hati ya soal seperti ini. Nah, kalau ditanya berapa waktu sampai di puncak dan tinggi sampai di puncak, ya kita nggak punya T, nanya H. Kita rumusnya pakai yang mana? VT kuadrat V0 kuadrat gerak ke atas berarti minus 2BH. H-nya dia minta sampai puncak. Nah, berarti VT-nya 0. Ya. 2 kali B kalau nggak disediain pakai 10.
9,8 9,8. Min pindah jadi plus kesini ya, 20 puncak sama dengan 400. Jadi puncaknya berapa? 400 bagi 20 meter sampai di puncak 20. Berapa waktunya? Dari waktu pakai apa? Boleh pakai VT, V0, min karena dia arahnya ke atas ya, kali H puncak. Ini 0 karena sampai H puncak. Ini 20, 10 kali sampai VT ya. T sampai di puncak. Min 10 pindah ke sini jadi plus ya. Jadi dia sampai di puncak dalam waktu berapa? 2 second. Oke. Ya, kalau jatuh berarti tinggal ini yang 0, ini yang besar lagi. Oke. Nah, sekarang saya mau kotak-kotak ini buat apa ya saya sediain? Saya mau ngajarin tentang menghitung resultan gaya. Menghitung resultan gaya. Kalau kamu diberi gambarnya dalam kertas kotak ini lebih mudah. Jadi kamu kalau ada miring-miring, nggak usah pakai busur derajat di sini. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Saya menggabungkan gaya. Ini saya bilang vektor A, kemudian di sini ada vektor B, ada gaya. Nah, terus ke sini C. Nah, saya minta tolong resultankan A tambah B tambah C. Oke, kemarin kalian udah pernah belajar ya. Kalau misalkan ini A, ini B, lalu ini C, kalau digabungin tinggal diapain? Ingat, ujung A, ini A-nya, besarnya harus sama ya, besarnya harus sama. Nah, ditambah B, berarti pangkalnya B, tempelin di sini. Ingat, inilah B-nya, ini A. Lalu tambah lagi sama C, ini pangkalnya, tempelin di sini, miringnya harus tetap. Miringnya pakai busur derajat, berapa derajat? Ini pun harus sama. Nah, itu repotnya. Kalau di kertas kotak, kamu tinggal lihat berapa ke kanan, berapa ke atas. Ya, lihat dari kotak-kotaknya. Maka resultan dari ini jadi berapa? A tambah B tambah C. Awal di sini, akhir di sini. Nah, dari awal ke akhir adalah resultan yang merah. Dari awal sampai ujung terakhir. Ini resultan. Oke, kalau pakai metode poligon di kertas biasa. Tapi kalau kertas kotak, ini alangkah gampangnya ya. Ini A di sini, lihat sama kamu. Ke kanan 2, ke kanan 1, ke atas 2. Klikin di sini. Ke kanan 1, ke atas 2. A. Terus dia bilang tambah sama B. B-nya kemana? Kiri 2, lakukan. Pangkalnya B ini, tempel di sini. Kiri 2. Lalu si C kemana? Ke bawah. Ke bawah satu kotak. Jadi resultannya yang mana? Dari awal sampai terakhir. Nah, inilah resultan. A tambah B tambah C. A, ya, miringnya sama, panjangnya sama. Mudah ya, terus kotak. A-nya sama, lalu B-nya di sini dua kotak turun, lalu C-nya turun satu kotak. Jadi resultan dari pertama ke paling akhir. Oke. Nah, sekarang kalau saya bilangnya, mintanya resultannya itu dibolak-balik, misalkan saya mintanya B min A min C. B kemana arahnya? Kiri 2. B ke kiri 2. Cocok ya? Arahnya betul sama. Nah, ada min, akhirnya dengan min. Kalau min berarti arahnya balik. Tadi dia lagi ngadepnya ke sana, ke timur laut, karena dia min, arahnya jadi ke sini. Bayang? Berarti pangkal dia kemana? Pangkal dia di sini kan? Pangkalnya tempelin di sini. Lihat nih, pangkalnya jadi di sini karena minus ujungnya ke sini. Ini min A. Lihat dari sini ke sini turun 2, ke kiri 2, turun 2, ke kiri 1. Nah, ini yang disebut dengan min A. Ya, turun 2, ke kiri 1. Oke, ini udah jadi min A. Tadi soalnya ini ya, A-nya sama, kalau minus arahnya dibalik. Ya, arahnya dibalik. Lalu C-nya juga di minus. Berarti kalau dia tadinya ngadep ke bawah, di minus jadi ngadep ke mana? Ke atas.
kembali di sini si C ke atas 1. Nah, jadi dari awal paling akhir, awal di sini, akhir di sini berapa resultan. Nah, inilah resultan. Jelas ya, untuk mencari resultan kalau kamu pakai otak itu lebih mudah. Ya, silakan dilihat dulu, dipelajari dulu. Terakhir saya mau bicara tentang usaha ya. Usaha itu adalah word W sama dengan sigma F kalau gayanya lebih dari 1. Ya, kalau sigma F kalau gayanya lebih dari 1. Jadi kalau saya punya benda didorong ke kanan, pindah ke kanan, pindahnya ke kanan, berarti antara S dan F searah. Kalau dia searah, usaha di sini positif nilainya. Tapi kalau saya punya dorongnya ke kiri, pindahnya ke kanan, nah, jadi S dan F berlawanan ya, pindah ke kanan, gayanya ke kiri. Nah, di sini usahanya bernilai negatif. Oke. Nah, satu lagi kalau gayanya tegak lurus sama perpindahan. Nah, apa yang terjadi? Usahanya jadi 0. Jadi kalau saya punya soal digabung gayanya ada ke kanan 10, ke kiri 5, ke atas 4. Nah, hati-hati kita bicara usaha, bukan bicara tentang gaya. Ya. Kalau gaya kan terjadi garis garis, X-nya nanti sama yang Y kita kuras, betul? Nah, kalau usaha, ingat tadi udah dibilang kalau tegak lurus sama pindahnya, kan dia pindahnya ke sini. Pindahnya S-nya 5. Nah, berapa usahanya? Usaha di sini disebabkan oleh siapa? Ini F1, ini F2, ini F3. F1, W1, W2, W3. Kalau kamu mau kerjain satu-satu, berarti F1 sama S searah enggak? Searah ya, berarti dia positif. W2 sama S searah enggak? Makanya ada negatif. Nah, W3, F-nya ke sini, tegak lurus sama perpindahan. Tapi W3 di sini nilainya 0. Oke, jadi 10 kali 5 min 5 kali 5 50 min 25. Jelas. Ingat ya, satuan dari usaha itu satuannya adalah ini N, ini meter. Jadi Newton meter itu adalah joule. Usaha itu boleh digantikan dengan energi potensial, energi kinetik itu boleh. Satuannya joule. Ya. Oke. Berikutnya, kalau saya mau nyari W totalnya nggak pakai W satu-satu, ini nggak mau satu-satu, mau langsung sigma F kali S. Nah, lihat yang searah sama pindah siapa? 10. Ya positif. Ini tidak searah, berlawanan, negatif. Yang ini nggak lurus, tidak ikut diperhitungkan, makanya dia nggak dimasukin sempat di sini, langsung kali 5. Sama aja ya, 25 Newton meter sama dengan joule. Oke. Nah, itu tentang usaha yang saya bahas. Lalu terakhir daya. Daya kemarin kita sudah dapat ya, PPP-nya power. Nah, makanya diambil huruf P. Jadi P di sini usaha dibagi waktu. Tadi udah belajar usahanya F kali S kan. Nah, ingat S per T itu siapa? V digerak lurus beraturan di GLB, dia V. Maka, nah, ya, lihat di sini, ini V. Nah, jangan lupa W, ya, boleh jadi energi potensial, energi kinetik. Ini boleh saya ganti sama berat, ya, gaya berat. Nah, kalau gaya berat kan vertikal ya, maka S itu juga diganti jadi H. Nah, perhatikan, berat di sini M kali G kali H. Jadi betul nggak di sini boleh energi potensial? Boleh ya. MGH itu energi potensial. Energi kinetik itu sama dengan apa? Dihitungin lagi dulu pas belajar kinetik sama M V
mobil bergerak dari kecepatan sekian sampai menjadi sekian, berapa kerja usaha yang dilakukan mobil itu? Maka kamu bisa hitung usahanya itu sama dengan delta EK setengah, delta EK itu artinya EK 2 posisi 2 kurangi EK posisi 1 setengah MV 2 kuadrat kurangi setengah MV 1 kuadrat. Karena setengah M-nya sama, boleh saya tarik. Jadi tinggal V2 in V1 kuadrat. Ini boleh, ya. Oke. Oh, satu lagi, satuan daya itu apa? Satuan daya itu apa? Ini W kan tadi diajar joule. Ini second. Jadi satuan daya itu adalah joule per second itu watt. Ya, watt. Nah, sekarang kalau saya tanya kWh itu satuan daya, bukan. Lihat ya, suka bingung ketemu kWh. K di sini kilo 10 pangkat 3 1000. Ini watt. Watt itu nama lainnya apa tadi? Joule per second. H di sini, hour ya, jam. Jadi ini dikalikan jam. Jam kalau mau diubah ke second, 3.600 second bukan. Coret. Jadi satuannya tinggal joule. Jadi kalau begitu kWh itu sebetulnya satuan untuk usaha energi. Jelas. Jadi dia bukan satuan daya, ya. Jangan terjebak. Jangan terjebak ada wattnya langsung kamu bilang ini daya. Tapi watt di sini dikalikan sama time, ya. Watt di sini dikalikan sama time. Nah, ini sama. Dia kalau pindah itu P kali T itu sudah jadi usaha. Oke. Sekian bahan saya ya. Saya lanjutkan dengan Pak Efri. Ya, ini buat pengalaman saya PPS kali. Tolong video PPT latihan semua dibuka, ya. Kalau kalian tidak buka, PPT saya nolin. Ya, saya akan jadikan syarat. Sebelum video semua dibuka, PPT on up, ya, latihan pembahasan semua kamu buka. Kamu baru boleh dapat nilai PPS di raport sementara. Kalau nggak ada saya nolin. Ya, baik murid Pak Efri maupun murid saya dari A sampai DE itu berlaku. Yuk, silakan dilanjutkan.